sahabat Paklas, selamat datang di Pakla Talk, sebuah podcast untuk berbagi cerita-cerita praktik baik dalam upaya penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu regulasi penting yang diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Nah, regulasi ini sejalan dengan program atau project Acclaim yang dilakukan oleh Pakla Indonesia, di mana mereka juga melakukan pemantauan dan remediasi dalam hal penguatan komunitas. Nah, untuk membahas regulasi ini, tentunya saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan salah satu yang ahli gitu ya di dalam hal regulasi ini. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Fitra Aditya Sugiono. Beliau merupakan perencana ahli muda, asisten deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mas Fitra, selamat datang Ya, di sama. Pakla Talk. Senang Oke, banget terima bisa kasih. kehadiran Mas Fitra nih hari ini gitu. Nah, mungkin hari ini kita bakal sharing pengalaman aja sih Mas. Mungkin dari kebijakan Kemen PPA saat ini tuh seperti apa. Mungkin dari pengalaman Mas Fitra sama menangani atau penanggulangan kasus pekerja anak itu seperti apa gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasan nih Mas, mungkin boleh cerita sedikit begitu tentang mungkin peran dan ruang lingkup kerja Mas Fitra di ASD PKAK gitu atau di Kementerian KPPA gitu. Mungkin juga bisa dijelaskan sedikit di KPPA tuh lagi ada kebijakan apa sih atau program apa sih untuk terkait dengan pekerja anak gitu. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya dari kalau kita Kementerian PPPA sendiri sebenarnya adalah kementerian yang bergerak di bidang koordinasi ya. Sebenarnya Kementerian Koordinasi yang untuk mengkoordinasikan beberapa kebijakan-kebijakan terkait perempuan dan anak. Tugas fungsinya antara lain selain koordinasi tadi kita juga untuk melakukan diseminasi, sosialisasi kepada antar lembaga ataupun masyarakat. Selain itu juga adanya tugas tambahan juga kita yaitu untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan seperti itu. Terkait pekerja anak sendiri, memang isu pekerja anak ini menjadi isu yang memang masuk ke dalam ranah lingkup di Kementerian PPPA sendiri itu terhitung sebenarnya sudah lama, cuman kalau untuk terfokuskan itu memang masih terhitung baru ya. Cuman program-program yang kita kerjasamakan untuk penanggulangan pekerja anak sendiri cukup banyak dan sudah berjalan banyak. Salah satunya adalah sampai melahirkan regulasi nomor 6 Permen PPPA nomor 6 tahun 2024 tentang penanggulangan pekerja anak berbasis masyarakat. Nah, itu adalah salah satu capaian ya, istilahnya praktek baik secara dari segi regulasi yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA untuk menjamin dan melindungi anak-anak khususnya di sektor pekerja anak seperti itu. Terkait programnya sendiri karena memang regulasi ini memang baru disahkan di akhir tahun lalu. Jadi memang untuk saat ini kami fokus adalah untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan permen ini kepada daerah dan masyarakat juga, termasuk dunia usaha sebagai panduan regulasi bagaimana sih penanggulangan pekerja anak khususnya di sektor pertanian kan kalau dengan Pakla itu sendiri. Itu yang pertama, dan ke depan mungkin kami juga ini mensinergikan juga ke dalam program kerja kami juga yang namanya Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, di mana salah satu indikator dari Desa Kelurahan Peduli Perempuan dan Ramah Anak ini adalah adanya tidak ada pekerja anak di situ. Nah, sehingga regulasi ini juga nanti akan mendorong ke sana agar khususnya di tingkat desa ya, mereka bisa menciptakan suatu sistem untuk penanggulangan dan juga pendataan terkait pekerja anak itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti memang sudah ada upayanya nih ya, betul dari permen yang diluncurkan gitu sudah mulai ada didiseminasikan begitu. Nah, mungkin sebelum itu boleh nggak Mas cerita sedikit isi dari permen itu tuh apa dan kenapa sih ada permen itu dan urgensinya tuh seperti apa? Iya. Baik, mungkin kalau berbicara tentang regulasi tentunya ada penyebabnya ya. Kenapa sampai regulasi itu dikeluarkan. Nah, jadi kalau kita
berkaca tentang pekerja anak sendiri, karena ada beberapa faktor sebenarnya mengapa angka pekerja anak itu masih cukup tinggi Betul. di Indonesia khususnya. Karena juga ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor budaya. Faktor budaya juga masih banyak orang tua ataupun di budaya itu yang menganggap bahwa anak ini itu sebagai pembelajaran gitu ketika mereka dilibatkan dalam pekerjaan untuk membantu orang tuanya dan lain sebagainya seperti itu. Padahal tidak semua pekerjaan itu kan bisa dilakukan oleh anak. Betul. Atau juga di beberapa wilayah pun mereka melibatkan anak sebagai pekerja anak itu karena dari segi upah Yap. yang lebih murah kan ya, Benar. seperti itu. Sedangkan di situ sebenarnya terjadi eksploitasi terhadap baik itu tenaga, waktu dan Yap. pemenuhan haknya bagi anak itu. Itu kemudian juga ada faktor terkait faktor kemiskinan, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga banyak orang tua juga yang mendorong anak-anaknya ini adalah untuk membantu ekonomi keluarganya, jadi memaksakan mereka untuk bekerja. Selain itu juga terbatasnya akses pendidikan di beberapa wilayah juga itu berpengaruh karena banyak anak-anak ini tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan akhirnya adalah mendorong untuk jadi pekerja anak gitu kan. Itu beberapa latar belakangnya yang mendorong. Oh, dan juga ini mungkin kita juga terkait kasus pekerja anak ini mungkin banyaknya adalah di sektor yang sifatnya informal dan itu pendataan terkait pekerja anak di sektor informal ini juga kan masih sangat-sangat minim. Kita juga kesulitan ya untuk mencari data-data pekerja anak itu sendiri. Nah, itu beberapa latar belakang sebenarnya yang melatar belakangi mengapa kita mendorong terbentuknya regulasi ini. Nah, regulasi ini tuh sebenarnya kan akan mendorong adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Bukan hanya dari pemerintah saja, tapi kita pentahelix, jadi ada dari dunia usaha, dari pemerintah pusat maupun daerah, ada akademisi, lembaga masyarakat dan bahkan masyarakat itu sendiri untuk bekerja sama bagaimana untuk menarik atau meremediasi khususnya anak-anak yang sudah terlanjur menjadi pekerja anak, sekaligus juga mencegah dan menguatkan sampai di khususnya di level desa agar tidak terjadi pekerja anak itu sendiri. Nah, urgensinya tentunya ini sangat penting kalau kita bisa mengimplementasikan panduan ini kan dari kebijakan muncul jadi suatu panduan, itu bisa diimplementasikan baik itu di level desa ataupun di level pemerintahan ataupun lainnya, itu juga akan membantu untuk menguatkan kapasitas dari desanya dan lain sebagainya untuk mencegah, karena akan bisa diajarkan untuk pendataan ataupun juga memetakan potensi-potensi yang bisa menyebabkan terjadinya pekerjaan seperti itu sih kurang lebih. Oke, Mas Fitrah, itu tadi penjelasannya menarik banget. Jadi memang munculnya permen ini tuh karena memang ada permasalahan gitu yang selama ini dirasakan gitu di masyarakat. Nah, tadi Mas Fitrah juga sempat singgung nih tentang jumlah pekerja anak gitu. Nah, menurut data terbaru dari Sakernas gitu ya tahun 2024 itu ada tren kenaikan nih Mas jumlah pekerja anak gitu. Nah, mungkin dari KPPA sendiri gitu ya, apa sih Mas yang menjadi tantangan gitu dalam menanggulangi pekerja anak gitu ya, khususnya di sektor pertanian seperti itu? Oke, tantangan dari untuk menanggulangi pekerja anak. Yang pertama mungkin tantangannya kurang lebih sama dengan tadi latar belakang yang disampaikan. Pertama yang paling utama ya yang pernah kita istilahnya turun ke lapangan secara langsung itu adalah pemahaman mengenai konsep pekerja anak itu sendiri di level masyarakat yang memang masih sangat minim. Benar. Karena banyak juga ketidaktahuan dari masyarakat sebenarnya apa sih pekerja anak itu, batasannya sejauh mana yang apakah ketika anak ini membantu orang tuanya itu apakah termasuk ke dalam pekerja anak dan lain sebagainya, apakah seperti itu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk di sektor pertanian sendiri, pertanian ini kan ada yang sifatnya macam-macam ya, ada yang tanaman semusim ataupun ada yang tahunan dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu membutuhkan sumber daya yang cukup banyak ketika masuk ke masa panen kan ya. Nah, tentunya sumber daya yang besar dengan upah yang minim, banyaknya akhirnya melibatkan anak-anak juga. Dan kalau dari segi anak-anaknya sendiri, karena mereka mungkin biasanya melibatkan, mungkin dulunya mereka bersekolah gitu kan, tapi ketika mereka dilibatkan, mereka dapat penghasilan, mungkin juga akan merubah pandangan dari anak-anak itu sendiri. Oh,
saya bekerja dapat Dapat uang uang nih. nih gitu, saya Nah, bisa apa, membeli benar. apa dan lain Mhm sebagainya. mhm. Tapi mereka tidak lupa bahwa ke depan itu sebenarnya masih banyak yang lebih ini mereka raih Iya, juga. Dan juga betul. pengawasan orang tua juga kan sangat-sangat Mhm, masih sangat-sangat minim khususnya betul. untuk di sektor pertanian ini. Karena Mhm. biasanya bapak dan ibunya mungkin bekerja nih Yap, jadi petani atau manen, anaknya tidak terawasi betul. dan akhirnya baik itu secara diketahui atau tidak bisa menjadi pekerja anak juga baik Mhm secara yang mhm. ilegal ataupun dan Yap, lain sebagainya. Jadi mhm. Eee, itu menjadi tantangan juga. Selain itu juga mungkin di penegakan hukumnya juga kan, Iya, belum terlalu banyak ya benar. atau kayaknya masih sedikit lah istilahnya kasus-kasus yang apabila ada terjadi pekerja anak itu Mhm. memang diberikan, eee, sanksi hukum, Yap, pelibatan anak-anak benar. ini. Padahal sudah ada regulasinya kan yang Mhm. mengatur bahwa tidak boleh ada, pekerja anak. Yap, Dan memang kesulitannya juga adalah kalau di level pekerja informal, mhm. nah itu adalah kita sulit untuk menjangkaunya juga karena itu datanya yang memang tidak tercatat secara, satu gitu kan, Yap, satu data dan mhm. sporadik lah istilahnya ya. Betul, Nah itu jadi tantangan juga karena tanpa adanya data kita juga kan, benar. sulit untuk melakukan intervensi secara langsung Yap, dari, eee, bagaimana kita untuk bisa mengintervensi pekerjaan anak di wilayah tersebut, suatu wilayah mhm tersebut, mhm. seperti itu sih. Oke, berarti tadi Mas Vita sempat singgung nih soal pendataan begitu ya. Karena Mhm, memang itu salah satu hal yang penting begitu ya Mas betul ya betul, untuk mendata pekerja anak agar kita bisa melakukan pemantauan kemudian juga remediasi gitu nanti ke betul. depannya ya. Nah, ngomongin soal pendataan kebetulan di Pakla ini juga Mhm, ada program Acclaim gitu oke. ya. Jadi memang program ini di dalamnya juga melakukan pendataan dan Mhm, pemantauan dan pemantauan. remediasi begitu ya. Nah, memang pendataan dan pemantauan remediasinya ini tuh mengacu dari Permen Nomor 6 6, tahun 2024 tadi itu ya, Mas, ya. Jadi mungkin, dari Kemen PPA itu melihat, melihat pentingnya sinkronisasi gitu ya antara program yang masyarakat sipil lakukan antara dengan kebijakan nasional tuh seperti apa sih, Mas? iya. Gitu. Ini sebenarnya, salah satu hal yang baik ya, Betul. adanya sinkronisasi antara program kebijakan masyarakat sipil Mhm juga dengan program nasional yang dimiliki oleh pemerintah. Ketika ini kita bisa sinkronisasi maka, eee, ak kita bisa ada apa ya, istilahnya bisa memaksimalkan nih mhm. untuk pencapaian tujuan dari, programnya ini. Bagaimana, karena kan kita, istilah di pemerintahan juga kita memiliki keterbatasan ya untuk bisa langsung turun sampai ke level grassroots gitu kan. Nah, sedangkan kalau di masyarakat sipil punya keuntungan nih bisa langsung ke level grassroots. Nah, Ya, ketika ini bisa bersinkronisasi semuanya bisa bekerja sama bersama-sama semua, tentunya ini akan menghasilkan suatu output atau capaian yang cukup baik untuk penanggulangan pekerjaan khususnya. mhm Contoh misalkan dengan adanya Permen 6 ini, mhm. salah satunya kan dalam proses remediasinya ini juga nanti kita ada penguatan kan untuk di Yap, level desanya ini bagaimanakah, relawan-relawannya kah atau seperti apanya itu dilatih bagaimana mereka melakukan pemetaan terhadap ya, potensi-potensi terjadi pekerjaan betul. anak ataupun juga memetakan, eee anak-anak yang sudah menjadi pekerja anak, Mhm. kemudian juga memetakan juga potensi untuk, layanan apa yang bisa layanan remediasi apa nih yang bisa diberikan untuk anak-anak yang sudah menjadi pekerja anak. Nah, dengan adanya penguatan di level masyarakat itu, tentunya kebijakan ataupun program yang dimiliki pusat ini bisa langsung tepat sasaran, seperti Oke. itu. Jadi kan contoh misalkan kita mau meremediasi ada jumlah 10 anak gitu kan dari Mhm situ. Nah, mhm. kita sudah tahu akan diremediasi kemana Kak, apakah misalkan, oh dia hak pendidikannya nih terputus, apakah Mhm. jadi kan kita bisa nyambungkan untuk pemenuhan hak pendidikannya, Betul. pengasuhannya atau apanya, seperti itu sih. Oke. Oke, itu menarik banget sih, Mas. Nah, kemudian, penasaran nih, kalau dalam praktiknya ya, Mas, Mhm. bagaimana sih upaya yang dilakukan Kemen PPA agar, permen ini dapat mendorong keterlibatan sektor swasta Swasta. nih, gitu, untuk bisa mengimplementasikan, permen ini, gitu? Iya, tentunya ini juga, eee, karena pendekatan dari permen ini pada saat penyusunan ini kan kita sudah menggunakan pendekatan yang sifatnya pentahelix ya, di Betul. mana salah satunya juga ada pelibatan dunia usaha. Mhm Tentunya, ketika permen ini disahkan, salah satu strateginya juga selain kita mensosialisasikan antar kementerian lembaga ataupun masyarakat, kita juga akan mendorong mensosialisasikan di level para, dunia usaha ini gitu, mhm. agar mereka pun juga
tujuannya kan salah satu dari permen ini adalah menjadi pedoman juga bagi mereka. Bagaimana pelaku usaha ini agar mereka jadi paham, jadi tahu dan bisa mencegah ataupun juga bisa melaporkan juga kan, ada mekanisme pelaporannya. Jadi kita juga mendorong ketika nanti ke depan mungkin setelah kita sosialisasi mungkin ada penguatan, dan di proses penguatan ini juga kita bukan hanya masyarakat yang kita libatkan, tapi juga perwakilan-perwakilan dunia usaha itu akan kita libatkan juga agar persepsi mereka itu semua sama gitu kan dalam penanggulangan pekerja anak. Tentunya ini menjadi poin penting ya, pelibatan dunia usaha ini tidak bisa kita abaikan. Karena bagaimanapun kalau kita bicara pekerja anak, dunia usaha ini ya istilahnya ladang bermainnya gitu kan ya, seperti itu. Kita juga kan istilahnya ingin melindungi para pelaku usaha ini agar juga tidak mempekerjakan anak, dan anak-anak kita juga bisa terbebas nih dari pekerjaan anak, seperti itu. Oke, betul. Nah, mungkin kita mau tahu nih, kan Kemen PPA itu merupakan salah satu anggota Pakla begitu ya Mas ya. Jadi apa sih Mas harapan yang Kemen PPA harapkan gitu terhadap mungkin bergabungnya menjadi anggota Pakla, kemudian juga harapannya untuk penguatan kolaborasinya tuh seperti apa sih gitu? Iya, harapannya ya betul, Kemen PPA kan menjadi salah satu bagian dari Pakla. Ini juga suatu kehormatan juga bagi kami di Kementerian PPPA bisa menjadi bagian dari Pakla ini, karena tujuannya satu ya, untuk penanggulangan atau mensejahterakan anak-anak kita juga. Harapannya adalah agar dengan adanya Pakla ini gitu kan menjadi suatu wadah nih bagi kita, pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dunia usaha, untuk memperkuat sinergi kita, juga semakin memperkuat sinergi kita, baik itu dalam segi regulasi, program, ataupun kegiatan untuk penanggulangan pekerja anak. Kemudian untuk harapan penguatannya, kolaborasinya, mungkin kita bisa berkolaborasi lebih luas ya, bukan hanya di level-level pertemuan, tapi juga kita bisa menciptakan inovasi-inovasi apa saja nih yang bisa kita kembangkan di level nasional, ataupun bahkan mungkin bisa menjadi contoh baik ya bagi Indonesia dalam penanggulangan pekerja anak itu sendiri. Tentunya ini tugas kita bersama, jadi bukan hanya tugas dari salah satu kementerian lembaga saja ataupun dunia usaha saja, tapi ini tentunya menjadi dengan adanya Pakla ini menjadi suatu momentum yang baik ya, momentum yang sangat bagus untuk penanggulangan pekerja anak itu sendiri. Karena kita semua bisa memberikan kontribusi kita, memberikan usulan kita, pandangan kita untuk menyusun suatu inovasi, kebijakan ataupun regulasi yang lebih komprehensif dalam penanggulangan pekerja anak itu sendiri. Betul, berarti memang kita membutuhkan kolaborasi bersama begitu ya Mas ya. Pentahelix tadi disebutkan untuk sama-sama menanggulangi pekerja anak di sektor pertanian. Nah, mungkin terakhir nih Mas, boleh nggak kasih pesan-pesan gitu untuk teman-teman khususnya di pemerintah, mungkin di sektor swasta, atau mungkin di LSM lainnya gitu ya, yang memang sedang berusaha untuk berupaya untuk menanggulangi pekerja anak di sektor pertanian gitu. Ya, baik, mungkin pesannya nggak baru mungkin ya, tapi menurut saya pesannya adalah bahwa penanggulangan pekerja anak ini bukan tugas salah satu pihak saja, dan ini akan terasa berat apabila kita hanya bergerak sendiri. Makanya sinergi dan juga kerjasama di antar stakeholder ini menjadi sangat penting untuk kita bisa menciptakan sistem penanggulangan pekerja anak yang sangat-sangat komprehensif, baik mulai dari hulu sampai ke hilirnya, sehingga kita bisa menuju Indonesia Emas di 2045 itu bisa tercapai. Salah satunya adalah dengan tidak adanya pekerja anak di Indonesia. Betul. Berarti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fitra bahwa memang pentingnya kolaborasi dan aksi yang dilakukan oleh berbagai pihak begitu untuk penanggulangan pekerja anak. Nah, mungkin segitu dulu Mas Fitra perbincangan kita hari ini. Dari perbincangan tadi kita melihat bahwa memang upaya yang dilakukan oleh Kemen PPA dalam hal penanggulangan pekerja anak memang sudah nyata dilakukan, mulai dari diterbitkannya regulasi
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung pekerja anak. Nah, kemudian juga bagaimana Kemen PPA juga melakukan diseminasi nantinya, dan harapannya permen ini bisa menjadi panduan yang bisa diaplikasikan oleh berbagai pihak untuk khususnya dalam perlindungan anak dan penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian begitu. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Terima Fitra. kasih. Terima kasih banyak sahabat Pakla yang di rumah udah menonton podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.